masalah di bidang perminyakan yang itu kalau tidak diantisipasi oleh dunia pendidikan tinggi, termasuk di prodi mesin, mungkin juga agroindustri, itu juga kita mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Ke depan, apa hubungannya dengan minyak? Ke depan itu sumber energi tidak bisa lagi mengandalkan dari minyak atau bahan bakar minyak. Yang kita tahu bahan bakar minyak itu hasil dari fosil yang dia jutaan tahun. Artinya bahan bakar yang tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu kemudian muncullah perkembangan-perkembangan baru, energi-energi alternatif. Di antaranya adalah energi biodiesel misalnya saja. Dari tanaman sawit, tanaman-tanaman yang lain yang ini mulai diupayakan dioptimalkan. Sendiri mungkin ada beberapa mata kuliah mungkin yang terkait dengan bidang agroindustri. Salah satunya mungkin kita di teknik mesin ada mata kuliah alat-alat industri proses. Ini memang salah satu mata kuliah yang mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan di industri proses, termasuk tentunya di bidang agroindustri ya. Tentunya proses mungkin di industri CPO, kelapa sawit, mungkin di industri gula, tebu, mungkin juga di karet dan sebagainya. Nah, memang di teknik mesin sudah mencoba untuk mengakomodir bidang itu, tapi tentunya akan lebih betul kalau kemudian kita mengundang langsung pakarnya untuk di bidang agroindustri. Bisa. Internasional. Ya, saya LPP Incorporate with Electrical Engineering Gajah Mada State of University di Asia nomor 2. Karena FS-nya dijual di Singapura nggak laku, ya. Jadi kita datang ke Pak Dekan, Pak, gimana caranya saya tempelin Gajah Mada itu? Ada fee-nya Pak Sapiaji, bayar Pak Ari. Jadi susah kita ya Pak ya. Terus kita bekerja sama dengan PT Wijaya Karya untuk mengembangkan klaster pembangkit di Kalimantan Timur. Ya, kita sempat dosen-dosen kita dikirimkan ke Sabah 5 hari. Itu sudah ada guna 3 tahun terakhir itu lewat kami. Jadi kalau hari ini tidak berarti itu nasib. Sekarang semuanya harus pakai tender Bapak Ibu. Kita kalah tender ya. Mungkin dipegang oleh UNED. Kalau nggak ITS. Jadi beberapa perguruan tinggi ini juga sudah mencari tanah baru untuk mencari uang. Ini jadi tantangan kita. Yang tadinya itu captive market, sekarang untuk kita itu ya ITS, ya ITB, ya UNER, UI, berat sekali. Di Rio kita kalah sama UNRI karena bagaimana memobilisasi sumber daya dari Jogja sangat baik. Jadi itu tantangan. Ya, jadi kalau kita lihat apa sih sektor perkebunan ini? Nomor 1 sebetulnya teknologinya nggak canggih amat. Industrinya itu labor intensif. Kalau Bapak Ibu lihat yang namanya industri perkebunan itu isinya itu ratusan teman-teman, bahkan ribuan. Jadi kalau sekarang itu pegawai-pegawai BUMN seperti PT Wijaya Karya saya itu diekspan usia pensiunnya 58, termasuk teman saya yang di Chevron, BUMN perkebunan tidak mau mengekspan sampai 58 karena 2 tahun itu kosnya itu triliunan karena labor intensive. Yang kedua ciri industri perkebunan itu pabriknya itu masih berenergi tinggi. Jadi untuk membangun atau untuk menciptakan 1 kg gula kristal itu butuh 28 kW per ton. Kan susah untuk mencari pekerjaan. Soalnya saya pengalaman, saya kan ini lulusan D3 transfer S1 di sini. Saya pernah daftar sales di Wing. Itu wawancara saya itu malah disuruh, kenapa kamu D3 pertanian kok malah daftar sales, kenapa nggak di Padang saja? Dan saya kebetulan ini saya bekerja di pabrik traktor Quick. Ya, ini saya mau habis kontrak. Di sana kebanyakan juga lowongannya
nggak teknik, nggak ada yang pertanian, nggak ada. Mungkin untuk alasan orang-orang untuk mendaftar di jurusan pertanian itu mungkin karena untuk mencari pekerjaan susah seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Teknik itu kalah. Semua direksi BUMN perkebunan itu pertanian Pak, Mas. Ya, jadi sisi-sisi ya sekarang kalau teman-teman lihat itu orang teknik itu hanya jadi asisten atau dalam bahasa yang lebih keren itu masinis hal. Jadi komandannya itu semua sarjana pertanian, hampir 90%. Jadi memang Anda itu tidak di tempat yang pas, begitu ya, di tempat yang pas gitu. Jadi jangan. Saya di Politeknik tadi kita lihat serapan yang paling tinggi itu budidaya tanaman. Tapi memang ini agak stage-nya satu, utamakan laki-laki karena mau ke kebun. Ya. Jadi kalau nanti D3 nanti bisa boleh tanya Pak Junaidi, ikut job karirnya Politeknik LPP gitu ya. Kalau mau main di kebun, ya seperti harus membangun kompetensi itu. Tapi kalau Anda masuk di termasuk finance itu memang tidak. Kuek ini kan manufacturing ya. Kuek ini teman-temannya Pak Samsiro, teman saya banyak di sana. Kuek komandan-komandan yang sudah sepuh-sepuh mau pensiun itu kan puputan ya. Banyak anak mesin yang ada di situ. Jadi memang kalau melihat referensi itu mesti larinya itu engineering karena bisnis itu manufacturing. Jadi Anda harus sering membuka Google mengenai industri perkebunan terutama sawit. Ya, nama Agimshan Bimana dari Agribisnis. Mau tanya tentang pengalaman pribadi Bapak gitu Pak. Bertanya tentang ceritakan gitu pengalaman Bapak kan awal memasuki dunia kerja itu bagaimana gitu Pak pengalaman Bapak memasuki awalnya terus juga bagikan kepada kita tips-tipsnya gitu. Tips-tips memasuki dunia kerja. Terima kasih Pak. Sekali lagi kita berikan applause kepada saya sebagai moderator. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara pamungkas yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber oleh Dekan Fakultas Pertanian sekaligus menutup acara kuliah umum pada pagi hari ini kepada Bapak Insinyur Kadarso MS. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada para sahabat haji yang mereka Bapak Ibu dari mahasiswa dari bisnis. Ini merupakan kolaborasi yang baik. Tidak hanya dosennya yang berkolaborasi, mahasiswa